Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan apa saja alat-alat dalam teknologi informasi. Selamat menyaksikan. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi secara umum ialah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware atau perangkat keras dan software atau bisa dibilang perangkat lunak komputer. Secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Lalu, apa saja peralatan teknologi informasi? Peralatan TI diantaranya adalah komputer. Komputer merupakan teknologi informasi yang berkembang secara pesat. Komputer memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengolah sejumlah informasi. Fungsi utama dari komputer adalah komputasi, penyimpanan informasi, komunikasi, dan pengawasan. Proses kerja komputer berjalan dengan suatu siklus yang berulang-ulang, yaitu input, proses, dan output. Elemen pada komputer dibagi menjadi dua, yaitu hardware dan software. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan peralatan penting agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Secara umum, fungsi dari hardware dibagi menjadi 3 komponen, yaitu input, output, dan storage. Yang kedua, ada software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak merupakan satu set instruksi komputer yang digunakan untuk memanipulasi data. Contohnya seperti program aplikasi pengolah data atau word processing dan permainan atau video game. Software terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sistem operasi, program aplikasi, dan bahasa pemrograman. Radio adalah salah satu teknologi informasi yang menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan informasi seperti suara dengan cara mengatur secara sistematis sifat-sifat gelombang energi elektromagnetik yang ditransmisikan melalui ruang angkasa seperti amplitudo, frekuensi, fase, dan lain-lain. Sistem komunikasi radio membutuhkan pemancar dan penerima yang masing-masing memiliki antena dan peralatan terminal lainnya yang sesuai seperti mikrofon pada pemancar dan pengeras suara pada penerima dalam hal sistem komunikasi suara. Seperti televisi, radio juga memiliki fungsi media massa, yaitu menghibur, memberi informasi, sosialisasi, dan memberi pengetahuan kepada khalayak. Salah satu teknologi informasi yang sangat populer adalah televisi. Televisi merupakan media telekomunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan gambar bergerak dalam warna monokrom atau hitam putih atau berwarna dengan bentuk 2 atau 3 dimensi serta suara. Selain itu, televisi juga dapat diartikan sebagai perangkat televisi, berbagai jenis program televisi, atau media transmisi televisi. Televisi umumnya ditujukan untuk hiburan, pendidikan, berita, politik, gosip, dan periklanan. Telepon adalah salah satu perangkat teknologi komunikasi sekaligus perangkat telekomunikasi yang memungkinkan dua pengguna atau lebih melakukan percakapan saat mereka terlalu jauh untuk didengar secara langsung. Telepon juga diartikan sebagai sebuah alat yang dirancangkan untuk transmisi dan penerimaan suara manusia secara simultan. Sejarah perkembangan telepon dimulai saat telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Thomas Alva Edison. Internet adalah sistem global yang terdiri dari komputer dan jaringan komputer yang saling berhubungan, yang berkomunikasi dengan menggunakan protokol TCP atau IP. Meskipun pada awalnya internet dimaksudkan untuk pertukaran data sederhana, kini internet telah berkembang mempengaruhi seluruh domain masyarakat.
seperti ekonomi, sosialisasi, informasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Berbagai layanan internet yang kini berkembang diantaranya adalah e-commerce, e-banking, e-government, dan e-learning. E-commerce merupakan layanan perdagangan yang memungkinkan semua konsumen berbelanja dan mencari barang secara online. E-commerce juga menawarkan berbagai cara pembayaran, salah satunya dengan e-banking. E-banking memungkinkan pengguna untuk memiliki kendali atas transaksi, pembelanjaan, dan pembayarannya sendiri. Manfaat dari e-banking ini adalah biaya murah, menghemat waktu, serta bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. E-government digunakan untuk memberikan akses terbaik kepada publik terkait dengan informasi atau kebijakan pemerintah. Nah, instansi pemerintah sudah banyak menerapkan e-government untuk melakukan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat dan menjalin hubungan dengan instansi pemerintahan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu e-learning. Terdiri dari berbagai bentuk pembelajaran dan transfer pengetahuan yang didasarkan pada teknologi elektronik. Istilah e-learning sebagian besar digunakan untuk menggambarkan pembelajaran atau diseminasi pengetahuan tidak secara langsung antara guru dan siswa dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, seperti yang kita rasakan pada saat di tengah pandemi ini, menggunakan implementasi dari e-learning yang telah disediakan. Layanan lainnya yang menggunakan internet adalah teleworking. Berbagai media atau saluran komunikasi seperti surat elektronik, pesan instan, blog, podcast, komunitas virtual seperti jejaring sosial, forum, ruang percakapan, dan lain-lain. Kehadiran beberapa peralatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut tidak timbul dengan sendirinya. Hal ini dapat kita telusuri melalui perjalanan sejarah atau perkembangan teknologi komunikasi. Sejarah perkembangan teknologi informasi atau sejarah teknologi informasi, berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi di atas sedikit banyak mempengaruhi hubungan serta pola komunikasi antar manusia, misalnya dalam konteks komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Demikian video tentang teknologi informasi dan peralatan teknologi informasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.